Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Jumpa kembali dengan saya, Popiantara. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang paragraf eksposisi. Mana tujuan dari pembelajaran ini adalah agar Anda mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan paragraf eksposisi. Kemudian Anda bisa memahami struktur dari teks eksposisi dan langkah-langkah bagaimana nanti menyusun teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Paragraf atau teks eksposisi bersifat faktual, nyata, dan ilmiah, serta dapat dikatakan sebagai teks non-fiksi. Fungsinya untuk memaparkan dan menjelaskan suatu informasi di mana tujuan tersebut dapat dengan mudah kita pahami berdasarkan makna eksposisi yang berarti menyikap dan membongkar. Gaya bahasa yang digunakan dalam karangan eksposisi berupa gaya bahasa informatif, yaitu bahasa pemberitaan atau bahasa tanpa pengaruh subjektivitas dan perasaan emosional penulisnya. Pengarang berusaha menguraikan sejelas-jelasnya pokok permasalahan yang sedang dibahas, sehingga pembaca dapat memahami maksud yang ingin disampaikan pengarang, sesuai dengan tujuan ingin dicapainya. Sebuah karangan eksposisi berisi informasi-informasi yang bersifat memperluas wawasan pembaca. Teks eksposisi memiliki ciri berbeda dengan jenis teks lain, di mana perbedaan ciri teks eksposisi itu antara lain: 1. Memaparkan pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap suatu masalah dalam bidang tertentu. Yang kedua, uraian bersifat objektif, yakni semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa didasari maksud tertentu. Kemudian yang ketiga, menjelaskan diperkuat melalui penyajian fakta yang dilengkapi dengan angka, peta, grafik, statistik, gambar, atau bagan sebagai ilustrasi. Kemudian yang keempat, menggali informasi melalui analisis dan sintesis. Kemudian yang kelima, karangan diakhiri dengan penegasan, bukan ajakan atau permintaan dukungan. Kemudian yang keenam, menggunakan ragam bahasa yang menunjukkan sikap dan sudut pandang penulis dan hubungan sebab akibat. Teks eksposisi berisi argumen yang diperkuat fakta dari penulis. Argumen merupakan alasan yang dipakai oleh penulis untuk memperkuat atau menolak pendapat, pendirian, atau gagasan. Alasan-alasan tersebut kemudian disajikan oleh penulis dalam bentuk opini. Jadi, yang dimaksud dengan fakta itu adalah informasi yang didasarkan pada temuan di lapangan. Oleh sebab itu, informasi yang diperoleh dari lapangan bersifat objektif, yang artinya sesuai dengan kenyataan. Tidak ada unsur rekayasa. Fakta dapat diperoleh melalui berbagai cara, misalnya dengan observasi, wawancara, kajian dokumentasi. Kemudian,
Yang dimaksud dengan opini adalah pendapat bersifat subjektif, artinya opini merupakan hasil pemikiran seseorang, bukan murni fakta di lapangan. Baik, sekarang kita akan mencoba membahas sedikit tentang struktur teks eksposisi. Ya, di mana teks eksposisi itu dibagi menjadi 3, ya, di mana struktur yang pertama itu adalah ada tesis, ada argumen, dan ada penegasan ulang. Yang dimaksud dengan tesis adalah suatu bagian yang berisi pendapat penulis atau orang lain terkait topik yang dipermasalahkan dalam teks eksposisi. Jadi, pada bagian ini, tesis menjadi tempat gagasan utama atau prediksi dari penulis terkait permasalahan yang dilandasi fakta. Kemudian yang kedua, argumen. Argumen adalah memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung tesis penulis. Bagian ini ditandai kalimat-kalimat yang menyatakan pendapat penulis terkait permasalahan yang menjadi topik pembicaraan. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Bagian penutup dalam teks eksposisi biasanya berupa penguatan atau penegasan kembali tesis yang dikemukakan oleh penulis, namun dengan kalimat yang berbeda. Nah, pendapat ini telah ditunjang sebelumnya oleh keseluruhan fakta dalam bagian argumentasi. Nah, selanjutnya kita akan coba menyusun bagaimana langkah-langkah dalam membuat teks eksposisi. Jadi bentuk teks eksposisi yang mudah ditemukan sehari-hari adalah berita, berita di koran atau tajuk rencana. Ini juga ditemukan tajuk rencana itu di koran. Setelah mengetahui struktur teks eksposisi, langkah selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang eksposisi adalah menulis teks secara mandiri. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyusun teks eksposisi, itu yang pertama menentukan tema atau topik. Yang kedua, menentukan tujuan teks eksposisi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, membuat kerangka teks eksposisi. Yang kelima, mengembangkan kerangka. Yang keenam, menyunting teks. Terkait dengan langkah-langkah menyusun teks eksposisi yang pertama tersebut, tentukan dulu tema. Dengan menentukan tema pada saat menulis, kita lebih terfokus pada tema tersebut sehingga dapat lebih menjiwai tulisan tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan teks eksposisi itu maksudnya kita harus memiliki tujuan, di mana tujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca serta menyampaikan gagasan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya mengumpulkan data. Data sesuai dengan topik yang kita pilih dapat diperoleh dari buku, majalah, internet, surat kabar, dan wawancara langsung. Selanjutnya, yang keempat, membuat kerangka teks eksposisi. Buatlah kerangkanya secara lengkap, sistematis, dan sesuai struktur teks eksposisi. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka teks eksposisi secara lengkap sesuai dengan struktur teks yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Kemudian yang keenam, menyunting teks eksposisi. Nah, hal ini merupakan tahap terakhir dari memproduksi teks eksposisi. Menyunting dilakukan dengan memperbaiki kesalahan pada teks, baik penulisan maupun ejaannya.
Nah, kesimpulan pembelajaran yang tadi kita laksanakan yaitu berdasarkan berbagai definisi dan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan karangan eksposisi adalah karangan yang memaparkan, menjelaskan, menyampaikan, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikuti. Pada umumnya, bentuk karangan eksposisi dapat ditemui pada tulisan-tulisan ilmiah seperti editorial, esai, atau petunjuk penggunaan suatu produk. Sebuah karangan eksposisi harus didasarkan pada perincian yang khusus dan cermat, penalaran dan penggunaan contoh. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan tentang pengertian teks eksposisi, struktur teks, dan langkah-langkah menyusun teks eksposisi untuk Anda. Mudah-mudahan ada manfaat untuk Anda dan semoga pendidikan di Indonesia dapat lebih maju lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.